Setelah kurang lebih 17 tahun absen di Piala Asia, Indonesia akhirnya kembali merasakan ajang tersebut tahun ini, di mana menjadi sebuah kesempatan bagi Indonesia untuk mengukur kekuatan mereka di pentas Asia. Namun sayang, sebelum bermain di Piala Asia, banyak komentar-komentar negatif yang datang. Entah itu dari masyarakat Indonesia sendiri maupun dari luar negeri, sehingga intinya banyak yang meremehkan kekuatan dari Indonesia. Namun kini setelah menjalani laga perdana, justru Indonesia menjadi sebuah tim yang menarik dan layak untuk diperhatikan. By Tae-Young Shin. These are kids, bro. These are children. The youngest team at the Asian Cup with an average of 24.3 years of age. Younger than us, bro. Wow, these are kids out there. TikTokers playing for this team. And I think it's because when I see them play, when I see how they go upon losing matches, a lot of it is due to just really sealing the stage. Ya, itu adalah ungkapan seorang pengamat sepak bola asal Amerika. Pengamat tersebut ternyata juga memperhatikan ajang Piala Asia yang diselenggarakan tahun ini. Mereka kemudian mengomentari Indonesia yang menjadi salah satu tim peserta. Sayangnya dalam komentar yang dia berikan, Indonesia dianggap sebagai tim lemah karena dihuni oleh banyak anak-anak. Parahnya, pengamat sepak bola itu menilai jika seumuran pemain Indonesia seharusnya bermain TikTok, bukan sepak bola. Ia juga tak kaget saat Indonesia selalu kalah dalam menjalani uji coba, karena banyak kesalahan yang dibuat oleh pemain Indonesia sendiri. Osama! Sayang sekali. Anda lihat pemirsa, sebuah kesalahan di lini pertahanan. Dan Osama, pemain yang memang sangat berbahaya. Lagi-lagi pemirsa, hati-hati dan sukar dipercaya. Seperti dejavu, di mana sebuah back pass dari Rizky Ridho. Kini waktu pun terus berjalan dan Indonesia sudah melakoni laga perdana di Piala Asia. Sayangnya dalam laga perdana itu, skuad Garuda harus menyerah dari Irak dengan skor 3-1. Sebuah kekalahan yang membuat peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya semakin berat. Namun meskipun berat, peluang itu tetap ada. Kuncinya mampu mengalahkan Vietnam dan paling tidak bisa menahan imbang timnas Jepang di pertandingan terakhir. Nicely for Mohamed Ali, and he slots it away, fires it into the back of the net. Iraq take a deserved lead. Mimi scores his 20th goal for his nation. First touch set it up, and the second one put it away. Setelah melawan Irak, kejutan datang untuk Indonesia. Karena meskipun kalah, mereka malah mendapatkan pujian dari luar negeri. Salah satunya yang diberikan oleh Ryan Walters, pengamat sepak bola Asia. Menurut Walters, masa depan Indonesia sangatlah cerah karena dihuni oleh banyak pemain muda yang bisa diandalkan di masa depan. Itu diungkapkan oleh Walters dalam akun Twitternya. Pemain termuda di Piala Asia. Melanjutkan dari apa yang diucapkan oleh Walters, hal itu memang benar adanya, karena saat ini Indonesia dihuni oleh banyak pemain muda. Bahkan mereka menjadi tim dengan rata-rata pemain muda di Piala Asia tahun ini, yakni tepatnya 24 tahun. Dan pemain-pemain itu sudah merasakan pengalaman bermain di Piala Asia. Dan lawannya adalah Irak yang kini menjadi salah satu kekuatan besar di tanah Asia. Belum lagi nanti saat melawan Jepang, yang saat ini dianggap sebagai rajanya Asia. Indonesia pantas bermain di Piala Asia. Sebelumnya, banyak yang mengatakan jika Indonesia tidak pantas bermain di Piala Asia. Namun, jika melihat pertandingan saat melawan Irak, penilaian itu perlahan mulai menghilang, karena nyatanya skuad Garuda mampu memberikan perlawanan. Bahkan momen seperti itu sampai diperhatikan oleh ESPN, salah satu media terbesar asal Amerika Serikat. Mereka kemudian membuat artikel jika Indonesia sudah mampu membuktikan jika mereka pantas bermain di Piala Asia. Target besar di Piala Asia selanjutnya. Pada ajang Piala Asia tahun ini, target Indonesia adalah lolos ke babak 16 besar. Itu diungkapkan sendiri oleh Sinteyong. Jika pemainnya masih memiliki pengalaman minim bermain di pentas Asia, sehingga jika pada akhirnya gagal lolos ke babak 16 besar, itu bukanlah masalah.
Karena yang terpenting, para pemain sudah mendapatkan pengalaman yang begitu berharga. Dan pengalaman itu akan sangat berguna untuk bermain di Piala Asia selanjutnya. Maka dari itu, timnas Indonesia harus berjuang lagi agar bisa bermain di Piala Asia tahun 2027 mendatang. Pemain muda buah kerja keras dari Sinteyong. Selama melatih Indonesia, Sinteyong sudah melakukan beberapa kali gebrakan. Salah satunya adalah memotong generasi timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu kemudian memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk unjuk gigi. Alasan STY melakukan itu adalah karena pemain muda masih memiliki waktu yang sangat panjang untuk diandalkan. Dan kini Indonesia mulai memetik hasilnya saat pemain seperti Hafner, Elkan Bagot, Ivar Jenner, hingga Marcelino mulai menjadi andalan dari timnas Indonesia. Jadi itulah saat kiprah Indonesia mulai diperhatikan di ajang Piala Asia.